Gimana Ron rasanya? Apa di bash? Di bash. Udah biasa. Lagian ngadi-ngadi uang mau nggak dibikin thread apa gimana caranya uang beasiswa dipakai buat nonton konser? Enggak, itu tuh salah konsep sebenarnya, salah persepsi. Tapi gue baca itu biasa aja tahu, tapi yang tersinggung gue malah bingung. Salah persepsi Iya itu. sih, Jadi kayak ya udah, tapi itu gue udah minta maaf kok. Saya Iya, salah. iya. Saya mau konfirmasi, teman-teman saya salah. Saya harusnya tidak berkoar-koar soal itu. Lo harusnya kalau biasanya itu idol kalau lagi salah tuh reflected akan merefleksikan diri di depan kaca, bengong idea. Abis gitu ini ya. gue hilang kan sesaat gitu kan. Harusnya lo wamil loh kayak gini nih. Serem banget ya wamil. Biasanya kan kayak gitu wamil. Kita hari ini ngomongin apa ya? Ini karena hari ini kita bertatap muka akhirnya. Hari ini tuh audionya akan jernih seperti episode dulu ya. Iya, tapi sebelumnya juga jernih. Jernih. Iya, jadi editor kita jago soalnya. Jadi tuh di episode kali ini tuh spesial juga karena gue sama Ron udah ketemu lagi di studio Kaskus di Kuningan, tapi aku tidak kita tuh nggak cuma berdua doang ya. Yep. Kita ngundang tamu lagi nih. Akhirnya setelah sekian lama kita tapi tamunya bukan pertama kali, sebelumnya dia juga udah pernah ya. Dan dia seneng ya. Dia mah seneng banget kalau diajak ke sini. Mengekspresikan segala opini-opininya gitu. Selamat datang Anin. Hai. Anin Dita. Iya, Anin dan Dita. Jadi nama gue juga Anin Dita. Jadi tuh Anin pernah datang pas episodenya konser Pentagon. Yap, betul sekali. Jadi tuh hari ini dia nggak bakal bahas Pentagon kayaknya. Tapi ada Pentagon. Pasti akan dibahas. Saya berusaha untuk normal, stay di jalurnya. Bisa profesional jadi ya. netral gitu. Nggak kayak gue ngomongin Monster X mulu. Sama, gue juga ngomongin WiFi terus sekarang. Jadi tuh kenapa ngundang Anin? Karena di episode ini tuh kita mau ngebahas line up-nya Kingdom. Oke. Nah, sebelumnya tuh sebelum Kingdom kan ada survival show pemanasannya nih namanya Road to Kingdom. Yep. Kenapa gue ngundang Anin? Karena gue sama Ron nggak nonton show-nya karena gue cuma nonton performance-nya doang. Karena gue males lah dengan segala drama-dramanya. Makanya gue butuh kayak perspektifnya Anin nih. Emang tuh Road to Kingdom tuh gimana? Emang seburuk itu ya editingnya kan biasa kalau Mnet tuh suka dibilang Mnet ular evil editing gitu. Jadi tuh gue bingung Road to Kingdom memang separah itu ya, karena jujur gue pribadi gue sangat menikmati show-nya, performance-nya tuh bagus-bagus banget. Kan setelah RTK ini dimenangi oleh The Boys ikut di show selanjutnya yaitu namanya Kingdom. Kingdom itu kayak Queendom lah kalau ada yang tahu. Jadi kayak grup-grup besar itu dikumpulkan untuk kompetisi. Tapi kalau menurut gue sih kompetisinya sehat ya. Kalau kita melihat ke Queendom kayak mereka juga saling support. Kompetisinya tuh juga nggak ada eliminasi kayak Road to Kingdom gitu. Jadi menurut gue kayak apalagi nama-nama line up itu udah bocor tuh di internet ya, rumor-rumornya katanya ada Monsta X, ada NCT 127, ada TXT, ada Stray Kids. Itu rumornya 80s, terus Seventeen, entah Seventeen atau Newest, Pledis belum nentuin nih ya, ada rumor-rumor. Pledis sama Big Hit yang nentuin sekarang. Iya pokoknya aduh rumornya macam-macam nih. Tapi sebelumnya gue pengen tanya sih ke Anin yang sebagai yang nonton ya, memang Road to Kingdom itu evil editing banget ya? Sebenarnya kalau dilihat kayak keseluruhan satu episode gitu tuh enggak terlalu evil editing banget gimana gitu loh. Paling kayak next weeknya tiba-tiba ada yang nangis. Kayak preview next week itu kan ada yang nangis. Itu nangis kenapa? Itu diapain? Segala macam bla 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 gitu-gitu kan. Tapi kalau misalnya nonton satu episode penuh keseluruhan episodenya sih enggak ada yang evil editing banget gitu. Kayak kemarin tuh waktu pas episode awal kalau nggak salah previewnya Eric dari The Boys tuh nangis. Ternyata nangisnya tuh bukan gara-gara tapi karena kalau nggak salah dia menang pertama. Terus Juyeon kayak kesel ngelihat kayak ngerasa nangis segala macam, ternyata dia propsnya salah. Kayak gitu-gitu aja sebenarnya. Jadi kayak preview yang kayak nangis atau kecewa gitu-gitu tuh dibuatnya tuh sedramatis mungkin pas di preview, tapi pas next weeknya kayak ya udah ternyata kayak gitu doang gitu. Evil editingnya kayak lebih ke teasernya doang kayak buat mancing. Buat mancing nonton lagi nih minggu depan kayak gitulah kayaknya sih. Tapi sebenarnya kalau untuk satu episodenya itu maksud gue bisa nggak sih Nin ngasih sedikit gambaran gitu kayak
seperti apa sih misalnya dari awal, tengah, akhir gitu Kak. Kalau misalkan lo drama Korea nih misalnya, iya pertama Kim So Hyun ketemu dulu nih sama So Ye Ji, habis itu gini gitu. Nah, kalau yang Road to Kingdom ini satu episode tuh flow-nya tuh kayak gimana sih sebenarnya? Kalau flow-nya sendiri, kalau menurut aku sih enak banget ya, karena semuanya tuh grup-grupnya sendiri nggak yang apa ya namanya, oh kelihatannya tuh pengen menang banget apa gimana, gitu ya? ambis gitu-gitu sih enggak. Karena waktu pas awal-awal aja tuh kayak pas mereka baru ketemu di satu studionya itu, kayak tahu Lucu sendiri gak Golden sih? Child, Jang Iya. Joon kayak gitu-gitu kan, anaknya kan emang petakilan banget gitu kan. Jadi kayak kita yang nonton juga kayak ngerasa kayak oh iya nih seru gitu kan. Maksudnya nggak yang kompetisi banget gitu. Terus juga pas awal-awal performance kayak apa ya namanya, bentukannya tuh ya performance sehat aja, oh saling dukung, saling apa ya namanya, saling dukung aja satu sama lain gitu, satu sama grup gitu. Cuman kalau misalnya yang kayak apa ya, paling pas udah eliminasi pertama itu kan Golden Child yang keluar. Iya. Pertama itu terus mulailah kayak apa sih namanya, ada keinginan orang-orang tuh kayak pengen nih grupnya tuh pengen harus di atas nih, kayak maksudnya buat gimana caranya mereka tuh bisa dapat skor yang lebih tinggi lagi gitu maksudnya. Udah mulai ambis fandomnya, tapi apa grupnya berasa? Bukan, kayak maksudnya tuh kayak mereka tuh dari grupnya sendiri ingin kayak show pengen, their best ya gitu show lah their ya. best to people, to their fandom, Fans, kayak gitu sih, lebih kayak begitu. Jadi kalau gue ngelihatnya jadi malah kayak ini ya, pertamanya mungkin kita dikasih kayak gambaran awal. Ini buat teman-teman yang nggak nonton juga nih kayak gue ya. Dari gue based on cerita Anin aja nih gitu. Kayak lo dikasih apa, perjuangan apa kayak kompetisi sehat gitu. Terus anak-anaknya membaur satu sama lain, jadi kayak lebih fun gitu ceritanya. Cuman ketika udah masuk ke babak eliminasi, menurut gue nature dari sebuah acara kompetisi adalah ya lo Dunia fight, persaingan. bersaing Iya. gitu kan, bersaing satu sama lain. Tapi yang mungkin yang bikin ini jadi terkesan enggak kayak survival show yang lain gitu, kayak misalkan produce atau apa gitu. Mungkin karena emang kita disajikan kayak performance yang pada akhirnya bikin kita jadi kayak salah fokus gitu loh. Tadinya kita mau bersaing untuk kayak apa, mempertahankan ini, tapi performance-nya sebagus itu Sebagus sampai itu akhirnya, semuanya. sampai Jadi akhirnya kita jadi suka kayak semua gitu, suka semua iya, gitu. iya. Iya, itu gua ngerasain, Dan iya. kan di Korea sendiri kan sebenarnya juga acara TV banyak juga kan yang kompetisi, istilahnya kayak dalam tanda kutip kompetisi, tapi sebenarnya enggak kompetisi juga Iya, sih. Cuman benar. kayak untuk having fun di episode itu doang, kayak misalnya penampilan kayak apa sih yang King Mask Singer juga kan sebenarnya kompetisi kan, tapi kayak no hard feeling gitu loh. Maksudnya kalau lo kalah juga ya udah, cuman ini kan entertainment aja, dan yang penting kan performance lo dan kejutan ketika dia buka topengnya kan, sebenarnya itu kan kalau acara itu. Dan gue sih ngelihatnya kayak gini-gini sih. Lagian juga kalau ikutan yang grup yang di RTK itu ya, kalau tereliminasi nggak ada rugi. nggak ada rugi tuh, ruginya. mereka grup itu udah debut Ya kan. luka-luka dikit di-upload Iya, ya itu iya, aja sih. luka dia. gitu. Ya itu perjuangan yang merekanya yang bener-bener nari perform, karena kan kadang-kadang performance itu kayak ada beberapa grup yang aku cek juga, ternyata tuh mereka ada yang overlapping sama promosi albumnya mereka sebelumnya. Capek banget. Iya, Iya. itu capek banget. Aku taunya itu ada TOO sama One Us sih kayaknya, yang menurut aku ya, karena kan confirmation waktu pas RTK itu sekitar tanggal 20 Maret, dan TOO itu tuh TOO sama One Us tuh kayaknya masih masa promosinya mereka, apalagi TOO kan baru debut. Jadinya kalau menurut aku sih itu mereka kayaknya overlapping sama si RTK-nya ini, performance RTK-nya ini, kalau menurut aku sih gitu. Tapi kalau lo ngelihatnya justru itu maksudnya terlepas dari mereka, kondisi mereka ya secara idol capek atau enggaknya, menurut lo itu malah justru jadi momentum yang pas nggak sih? Maksudnya kayak baru debut, baru masih rilis, masih promosi, terus ikut juga di RTK ini, jadinya kayak semakin memuluskan jalan mereka menuju ke popularitas nggak sih menurut lo? Menurut aku sih kayaknya memuluskan banget ya, terlebih apalagi yang kayak kemarin Golden Child pertama pertama Iya, tereliminasi, terus habis itu TOO yang kedua tereliminasi kan. Mereka udah gear up banget buat comeback. Udah gear up banget buat comeback. Kemarin aja Golden Child bagus Golden kan? Child bagus, dari lagu, terus dari MV juga udah bagus, penjualannya juga udah bagus, terus mereka udah chart juga, masuk chart kemarin. Terus TOO kayaknya akhir bulan ini juga mau comeback. Jadi menurut aku tuh kayaknya untuk naikin apa ya namanya, popularitas di mata terlebih di mata masyarakat Korea sendiri tuh, itu kayaknya bener-bener
up banget gitu maksudnya. Bagus karena ya gimana ya, orang-orang kan mungkin udah kesel duluan karena ini Mnet, tapi kayak udahlah nggak usah ngapain sih ikut-ikutan, karena itu bagus banget buat grupnya, apalagi kayak kan gue suka banget ONF. ONF kan langsung naik banget ya. Langsung naik banget ya. Padahal itu baru Road to Kingdom doang. Maksudnya dia dari yang nunggu banget sampai dia akhirnya bisa masuk chart Melon tuh menurut gue tuh kayak pencapaian luar biasa gitu. Memang sih kayak ada, memang kayak namanya Mnet katanya dia bilang ada favoritism kayak TOO itu kan itu diantara grup yang lain kan dia debutan kan. Iya, dari survivalnya juga dari Mnet. Dari Mnet kayak juga itu benar. Emang namanya Mnet ke bawah sih, tapi kayak kalau kita mengesampingkan itu, kalau melihat performance-nya kayak itu bagus-bagus banget, kompetisinya nggak berasa. Apalagi kalau lo nonton videonya yang ada reaction yang member yang lain. Itu tuh lucu banget, apalagi reactionnya ONF Wyatt ya. Wyatt ya Allah tuh lucu banget, kayak mereka tuh kayak Wyatt sama Wyatt sih, gue Wyatt. Maaf nih, logat Bekasi. Jadi kayak apa ya, orang-orang tuh kayak udah parno duluan dengan fan war, padahal idol itu mereka tuh saling suportif, nggak ada yang salah. Genuinely gitu. Itu jadi ini nggak sih, maksud gue nggak ngikutin Queendom, gue nggak tahu apakah fandomnya girl group itu pas di Queendom seagresif itu sampai yang kayak memicu fan war atau gimana. Tapi ini menurut lo jadi kayak fans tuh jadi ini gak sih, kayak udah berprasangka duluan gitu gak sih jatuhnya? Emang sih gue ngeliat, apalagi yang Kingdom ini kan, karena orang masih salah perspektif kalau menurut gue. Orang-orang bilang ngapain NCT, Monsta X, Seventeen ikut Kingdom, kan udah namanya besar. Karena kalau boleh kita lurusin lagi, Road to Kingdom itu memang khusus grup-grup yang katanya sebenarnya belum first win, atau grup-grup ya baru grade-nya mungkin kayak B, C yang ya gue nggak bilang nunggu juga sih, tapi memang yang levelnya di mata publik nggak kedengeran nih. Baru setelah itu Kingdom memang untuk khusus grup besar, memang kayak Seventeen, NCT gitu. Karena kalau gue pikir ya Monsta X ini kan jujur di fandom gue tuh orang-orang banyak yang nggak setuju gitu kan. Tapi menurut gue Monsta X kesibukannya apalagi World Tour juga nggak bisa. Gue rasa ini momen yang tepat karena Monsta X sendiri di publik tuh juga hello siapa dia, chart digital aja susah gitu. Menurut gue nih suatu platform yang bagus banget sih untuk gue yakin semua grup pada pengen ikutan, karena itu emang apa ya, gue merasa kesempatan emas sih menurut Road to gue. Kingdom lo tuh push the boundaries banget. Bener. Lo nggak bakal nyangka mereka talented ini ya, mereka sisinya ini ya, kayak The Boys bagus banget. Kalau bisa dibilang tuh iya betul. Kalau bisa dibilang ya, kalau kayak RTX Road to Kingdom itu sendiri, kalau menurut aku tuh kayak saatnya dimana grup-grup itu mengeluarkan ide-ide imajinasi performance-nya mereka tuh seperti apa gitu loh. Makanya dilihat dari performance mereka semua tuh kayak bener-bener kayak wah, kalau itu di comebackin gak mungkin kelihatan gitu loh maksudnya gitu. Kayak gak mungkin bisa dikeluarin, karena kadang-kadang kan ya mungkin kalau di comeback dari agensinya lah, dari CEO segala macamnya mungkin. Dan yang paling gitu. paling susah kalau comeback itu sebenarnya lebih ke ini sih, stasiun TV-nya sama rundown acaranya. Acara musik kan nggak mungkin dengan props yang berlebihan dan kamera movement yang sangat berlebihan kan, karena mereka padat banget kan selama sehari, banyak banget yang promo. Kecuali kalau ini kan mereka bisa syuting kayak 2 minggu sebelumnya, sebulan sebelumnya, dan juga lebih prepare segala macam, karena treatment acara-acara kayak gini tuh kayak treatment ini loh, acara gayo-gayo Daejeon gitu. Iya, asli benar. Orang-orang akhirnya jadi sadar kayak Oneus, The Boys, kayak Golden Child. Ini tuh kayak nggak pernah diundang gayo ya. Gayo kan kebanyakan diisi oleh grup-grup yang memang gede gitu, kayak dan durasinya dikuasai oleh grup-grup tertentu. Seperti jadi gue kalau lihat The Boys ya, halo BTS. Terutama The Boys sih kayak orang-orang kayak wah, kok dia nggak pernah di-invite sama Mama ya, nggak pernah di-invite Gayo ya. Padahal tuh memang sih kalau Road to Kingdom sama Queendom itu Mnet-nya bilang kalau budgetnya itu diatur oleh agensi. Jadi seberapa besar skala produksinya itu tergantung agensi mau investnya kayak gimana. Kayak The Boys tuh kelihatan banget itu kelihatan banget. Tapi The Boys emang gede sih manajemennya. Karena dia KKOM cuy. baru juga satu grup juga kan, maksudnya yang dari KKOM sendiri, yang cowok gitu maksudnya. Jadi propsnya sendiri bener-bener yang wah banget juga gitu, di prepare-nya juga semateng itu gitu. Itu sih kayak apa, menurut gue salah satu gue merasa lebih melihat sisi positifnya itulah lebih banyak sih sebenarnya sisi positif. Mungkin sisi negatifnya memang itu menguras tenaga, karena gue lihat sendiri kan kayak The Boys itu wah itu latihannya nggak main-main, kayak Tio apa tuh sih bacanya? Tio. Gue baca tuh. Tio itu sampai oot bacanya. Tio itu sampai kakinya ada member ada yang ngepost gitu. Tapi sampai memang lecet segala macam. gimana ya, sebenarnya membernya sendiri kayak
bahkan si Tio-nya bilang kayak gue belajar banyak dari grup-grup lain kayak ini tuh memang momen untuk apalagi Tio juga masih rookie kan kayak ini tuh kayak momen gue buat belajar kayak lu kreativitasnya tuh nggak ada yang nyangka kayak si Wanas yang tiba-tiba bendera dipotong terus The Boys tiba-tiba jatuh dari atas. Jadi gitu. kalau gue sih jadi gue sih sebenarnya ngelihatnya kalau misalkan sekarang ya ketika gue dengerin Anin ngomong, Dita ngomong itu gue jadi ngerasa kayak sebenarnya bukan soal evil editing dan benar. Dan Mnet tuh tidak selalu jahat gitu loh maksud gue. Soalnya kok gue ngebelain Mnet? Enggak, kita bukan ngebelain Mnet sih. Maksud gue gini, kalau misalkan kita ngomongin produce kan, maksud gue Mnet kan sebagai stasiun TV ya, sebagai perusahaan media gitu. Tapi Produce 101 kan sebagai sebuah program dijalankan oleh PD kan. Sebusuknya program itu ya salah PD-nya dong, bukan salah perusahaannya gitu ya. Nah, kalau sekarang ini kalau gue lihat si RTK ini malah membuat citra Mnet tuh jadi sebuah perusahaan yang guys, gue punya perusahaan TV nih, lo punya grup nggak terkenal, gue terkenalin deh, gitu. Jadinya malah jadi baik dong. Gue tinggalnya jadi kayak gitu kan. Jadi kayak kita punya TV, ini akan ada, kita kasih lo ruang untuk berkreasi seperti Anin bilang kayak budgetnya segala macam besar, apa perusahaan bisa ngatur sendiri propsnya segala macam dan kita kasih lo platform nih, TV kabel, orang bisa lihat dari mana aja seluruh dunia gitu Mnet kan. Aksesnya gampang banget. Iya, dan itu gampangnya aksesnya gampang karena mereka kabel kan. Jadinya menurut gue itu sih mengubah pandangan gue bahwa ternyata terlepas dari isu produce yang manipulasi voting segala macam. Itu beda. Tapi iya beda kasus gitu karena pada akhirnya secara perusahaan media TV gitu Mnet tetap memberikan ruang buat para kontestan-kontestan RTK ini untuk ini loh kita The Boys tuh bagus loh, Wanas tuh bagus loh, On F tuh bagus loh gitu. Jadi kayak ya itu menurut gue kalau misalkan Mnet nggak memberikan platform itu, belum tentu juga tuh TV-TV lain malah bisa memberikan itu. Kalaupun bisa, kalaupun bisa belum tentu sukses. Kayak kita lihat aja dulu kan KBS pernah bikin The Unit itu juga kan ya udah B aja. Tapi memang Mnet tuh nggak segede Mnet impactnya pintar banget gitu. sih bikin ide kompetisinya. Karena menurut aku juga Mnet kan emang dia TV-nya kan emang khusus untuk musik gitu. Iya. Jadi kayak jadi orang udah tahu kalau gue mau dengerin lagu tuh lihat Mnet. Kalau mau lihat survival show apa segala macam pasti dari Mnet brandingnya gitu. Udah brandingnya kena, udah brandingnya emang yang untuk emang musik, survival, kompetisi segala macam. Jadi emang bener, lebih ke situ sih. Nyambung juga sih sama kayak sebelum-sebelumnya kan kayak 16 juga di Mnet kan. Dia di Mnet. Terus Mix and Match juga nggak sih? Mix and Match JTBC. Iya itu juga satu perusahaan cuy. Satu perusahaan. Kalau ngomongin Mnet tuh JTBC, terus juga TVN itu tuh masih satu perusahaan. Masih CG ya berarti. Masih CG ya, under CG. Jadi gitu. Makanya kan lu lihat kan pola besarnya kan musik-musik survival show itu semua dikuasain sama CJ kan. Kayak MNC-nya gitu ya. MNC punya RCTI. Iya global gitu. Benar. Apalagi Mnet itu kayak memang paham banget apa ya stagingnya gitu loh. Kalau lihat kayak misalnya kayak Very kemarin tuh yang one shoot. Yang pas Aladin Mamamu itu iya. Itu yang ngerti memang TV besar yang punya pengalaman besar dari kayak mereka kan udah sering bikin produce, udah sering bikin apa? PD-nya sih. Acara hip hop itu apa sih? Show Me The Money kayak kompetisinya banyak. Pengalamannya banyak. Lo kalau lihat pas Very itu wah ini ide agensi sama ide stasiun TV itu emang harus rembukan bareng ini tuh. Iya benar. Konsepnya gimana itu kayak wah itu keren banget. Mereka kayak ngebuka untuk kayak gimana, ayo punya apa ininya kayaknya mereka memang ngebuka. Kita ngomongin bareng-bareng konsepnya gimana kayak enaknya. Tadi Dita bilang nggak ada boundary-nya gitu. Terus kayak di kompetisi ini kayak gue melihat wah gila. Karena kita terlalu fokus dengan grup-grup besar. Menurut gue grup-grup yang kayak kecil kayak ONF, kayak Wanas tuh kayak vokalnya bagus banget. Karena orang tuh lebih fokus ke grup besar kan kayak Hyojin ONF. Iya bagus banget. Sampai nangis kayak vokalis yang main vokalnya Wanas tuh juga bagus. Soho ya. Itu kayak gue sadar anjir bagus ya. Kayak, tapi Wanas bukannya semanajemen sama Mamamu kan ya? Iya, semanajemen sama Mamamu. Emang bagus kan? Dari awal kan brandingnya emang vokal kan sebenarnya. Iya, kebanyakan vokal Terus kayak aduh gue paling seneng sih kayak mereka tuh dipaksa untuk kreativitasnya tuh untuk dijaga banget, salah satunya dengan cover dance. Dan covernya itu lo harus nge-remix sendiri, aransemen sendiri lagi. Dan aransemennya itu bagus-bagus kalau. Iya, bagus-bagus banget. Kan lo suka yang Danger-nya The Boys kan. Kalau gue suka yang ONF-nya Everybody ya. Enggak yang It's Raining. Yang It's Raining. Itu bagus banget aransemennya kayak
wah Hui juga mengasah juga kan. Hui parah banget sih, dia semua lagu bener-bener Pentagon. semua lagu yang di RTK-in dia ngaransemen semua kayak wah gila dia Apa orang. nggak pusing? Pusing gak sih gitu kan dalam 8 minggu gitu. Itu sih. Jadi menurut gue tapi gue mungkin sedihnya karena gue kan nonton itu gue suka semuanya nih. Iya, benar. Baru gue menentukan gue sukanya ONF gitu. Iya. Nah pas katanya ada gosip-gosip sebenarnya bisa 2 grup. Bisa yang 2 menang. grup. Iya gak sih? Iya bisa 2 grup. Jadi kayak kalau seingat aku ya, jadi kan votingnya itu kan ada yang kayak dari Korea sama dari internasional. Nah internasional ini kayaknya cuma 30%-nya lah. Sedangkan yang 70% itu lebih banyak ke Koreanya. Pas jadi kayak agak kurangnya sebenarnya di sini sih, kayak buat mungkin Mnet tuh gak pengen transparansi apa sih, vote-nya tuh nggak terlalu transparansi banget sih, maksudnya pembagiannya mungkin ya karena mungkin takut dari permasalahan yang sebelumnya. Jadi pas voting, terlebih pas voting ini sih, voting pas ending pas final kan itu kan live broadcast. Jadi pas voting itu tuh nggak terlalu kelihatan banget ini pembagiannya di mana, yang Koreanya yang mana, yang internasionalnya yang mana, yang kayak gitu-gitunya tuh kurang dapat gitu. Dan taunya itu satu grup aja itu pas lagi di live-nya itu. Jadi sebenarnya walaupun dari awal udah bisa dibilang oh bisa 2 nih dari penentuan dari voting dari Koreanya kalau nggak salah, bisa 2 gitu, bisa 2 yang masuk ke Kingdom. Tapi pas di live performance finalnya itu ternyata cuma bisa 1 doang gitu, dan yang kandidatnya itu ya si The Boys dan juga On-Off kayak gitu. Tapi memang pas nonton episode pertama gue tahu akan The Boys yang menang sih. Kayak The Boys itu propsnya dan mereka dengan jumlah member yang banyak itu bisa bikin apa ya, kayak formasi-formasi dance yang dibagi-bagi, lu sebelah sini ya nanti munculnya entar gitu. Si Younghoon dengan visualnya menatap aduh yang adegan lempar pedang langsung ditangkap. Iya itu parah sih. Suka banget sama King The Boys tuh. Cuy, kalau misalkan itu kan acaranya nggak ada penonton ya. Iya gak ada. Jadi kalau ada penonton gue gak kebayang gitu kayak wah heboh banget orang-orang lagi ngeliatnya gitu. Menurut gue Mnet pintar ya, kan mereka nggak boleh ada penonton, jadi tuh kameranya bisa luas banget. Karena kalau ada penonton lu cuman ya stage-nya ya gitu doang. Ini tuh panjang. Justru malah bisa lebih explore soal stage ya sama kamera sih. movement ya. Makanya gue bilang kualitasnya tuh bener-bener kayak Gayo karena bagus. Karena kameranya nggak kayak acara musik gitu. Kameranya nggak cuman yang gitu-gitu, jadi kayak lo kalau mau misalkan lo belum nonton kayak gue nih, misalkan lo nggak nonton semuanya tapi lo lihat untuk menarik perhatian lo, tonton yang performance The Boys aja. The Boys aja dulu ya. Poin semuanya langsung gitu. Betul. Wah yang lain juga pasti bagus gitu. Iya, aransemennya bagus, mereka konsepnya juga kepikiran aja gitu. Iya. Konsep sih, lebih main konsepnya tuh mereka bener-bener yang wah kok kepikiran sih sama ini gitu. Apa sih? Misalnya kayak lagu misalnya yang pas kemarin Pentagon misalnya Follow, kok mereka kepikiran sih sama Mesir kayak gitu, konsep Mesir. Gue takut Firaun bangkit aja sih pas mereka bawa itu. Terus kayak serem anjir. Apalagi nggak, Pentagon itu bagusnya itu ekspresif. Iya ekspresif banget. Wah gila itu kayak. Terus kayak apa yang pas Neko Haja One Us Romeo Juliet kayak wah itu dapat dari mana, kayak bener-bener kayak. Terus yang Very yang Mamamu Gogo Bebe tiba-tiba Aladin itu dapat dari mana tuh, kayak mereka tuh bener-bener macem-macem banget gitu konsep-konsepnya tuh mereka kepikiran aja. Nah itu yang membuat aku tuh kayaknya mereka dengan ikut RTK ini setidaknya mereka belajar gimana caranya mereka movement, apa konsep pemilihan konsep segala macam. Jadi imajinasinya mereka setinggi-tingginya tuh diladenin sama si Mnet RTK ini gitu. Makanya setelah gue liat RTK ini kayak why not, wah Kingdom apalagi dengan grup besar itu asli, menurut gue akan lebih keren sih. Cuman gini ya, maksudnya gue tuh takut aja sih. Bukan takut, ini kayak kan gue tuh selalu kalau ngelihat sebuah acara tuh nggak pernah yang 100% oke. Iya benar-benar sama percaya gitu kan, gitu kan. Pasti scripted gitu ya. Iya pasti ya. scripted, tapi itu yang pengen gue tanya sebenarnya, isu-isu negatif soal acara ini yang kayak manipulasi gitu misalkan. Kalau kita ngomongin Mnet kan pasti nggak jauh-jauh dari situ. Wah harusnya ini nih yang menang tapi ternyata ini gitu. Ada nggak sih sebenarnya di fandom tuh isu-isu seperti itu untuk RTK ini? Mungkin Ane lebih tahu. Kalau fandom sendiri sih, kalau aku lihat-lihat ya, karena kan kalau misalnya aku punya akun aku sendiri kan emang campur-campur semua macam-macam gitu. Kalau misalnya untuk manipulasi vote sebenarnya lebih ke yang
Mnet kenapa sih nggak ada apa sih namanya transparansi pas live lebih ke situ sih, lebih ke situ karena dari kayak misalnya dari yang internasional ataupun yang Korea segala macam gitu tuh kayak nggak ada nih berapa persentasenya ya, gitu kayak ya. Terlebih untuk yang final sih kalau misalnya untuk yang kayak episode-episode pas awal atau yang udah mulai pertengahan tuh ya oke, soalnya dia di setiap itunya kan diliatin pembagiannya segala macamnya tuh ada beberapa partnya pembagiannya kayak gitu. Cuman untuk yang final ini sendiri tuh kayak kok nggak ada pembagiannya ya, dari yang Koreanya seberapa, yang dari internasionalnya berapa kayak gitunya kan itu kayak masih mempertanyakan aja sih sebenarnya. Tapi cuman itu aja nggak manipulasi yang kayak lagian kayaknya gitu. Pas nonton juga udah tahu ya ini mah udah ketebak yang menang. Itu udah ketebak banget. Bahkan pas ONF sama The Boys dijadulin kayak wah gue udah tahu sih nih yang menang yang siapa, kayak ya The Boys. Tapi memang itu juga ada salah satu presentasinya itu dari lagu digitalnya mereka ya. Kan mereka rilis lagu original kan di situ. Jadi tuh untuk yang masuk chart tuh sebenarnya lagunya The Boys sama ONF. Tapi memang The Boys didukung sebenarnya di antara grup yang lain, memang The Boys fandomnya yang paling besar kalau menurut gue. Untuk yang Koreanya sih kayaknya dia lebih kayak apa ya namanya? Bukan yang mengecilkan yang lain-lainnya ya guys. Ini gitu kan. Oke. Jadi biasa aja guys. Ini berusaha netral aja ya. Cuman kalau misal menurut aku emang yang The Boys ini sendiri tuh fandom Koreanya tuh bener-bener yang push streaming vote-nya itu tuh bener-bener yang kayak mungkin mereka tuh udah luas banget gitu loh maksudnya. Jadi banyak ininya kan. Ini gue tiba-tiba iseng sih, tapi lanjut dulu aja. Kalau on off sendiri aku tuh ngerasa dia fandomnya kurang sih. Fandomnya kurang, tapi untuk knowledge dari masyarakat Koreanya sendiri itu udah mulai ada. Dari mulai yang bareng collab sama Pentagon sampai It's Raining sampai yang sekarang ini yang dia lagu final itu tuh menurut aku dari masyarakat Koreanya sendiri tuh udah kayak wah oke, mereka bagus juga nih ternyata kayak gitu loh, lebih ke situ. Untuk misalnya kalau Pentagon sendiri ini agak imbang sih antara internasional sama Koreanya tuh kayaknya imbang. Kalau misalnya One Us atau Very Very mungkin masih kecil juga gitu kan, maksudnya mungkin karena karena yang gede-gede ini nih yang angkatan 2017 2016 ke atas itu tuh kayaknya udah mulai banyak fandomnya gitu kan. Very Very sama One Us kan kayak masih 2019 masih baru jadinya dari masih struggling ya untuk soal fandom ya. Masih votingnya masih oke lah kayak gitu. Tapi gue merasa kekurangannya paling RTK kolaborasinya kurang sih, kayak kolaborasi individunya kan. Kalau Queendom benar Queendom ada. Ini sama rapper bikin kayak kemarin tuh misalnya Park Bom sama Hyojong vokal gitu. Terus siapa ya? Terus si mininya G-Idol sama Hwasa ya? Sama Hwasa tuh sama yang Loveless. Siapa? Sama Loveless tuh Sujong. Bukan yang senternya K. Nah, Hwasa sama K. Itu kurang kan di situ. Kayak menurut gue memang ini sih karena fokusnya lebih mau nyari pemenangnya juga. Itu aja sih kekurangannya. Tapi setelah itu menurut gue kayak gue malah pengen lihat Monsta X. Maksud gue Monsta X tuh gue merasa konsepnya agak repetitif ya. Gue ngomongin Monsta X. Jadi gue pengen lihat mereka di Kingdom itu. Gue pengen beda. Sesuatu yang baru kayak Juhon, gue pengen nge-rap sama siapa, collab dengan siapa. Juhon sama Mark gitu ya. Wah iya. Boleh. Sama Taeyong apa kek, terserah. Maksudnya gue pengen melihat sesuatu yang baru. Kenapa lo ketawa? Enggak, tadi kan pas lo bilang kayak gue pertama kali nonton The Boys, gue udah tahu nih The Boys bakal menang gitu kan. Terus kita ngomongin kayak iyalah The Boys konsepnya bagus soalnya dari KKOM gitu. Terus lo bilang lagi kayak iya yang pertama kali naik di chart kan The Boys chart Melon gitu. Pas gue cek Melon Music pemilik KKOM. Oke. Gue kayak ada apa di balik semua ini gitu kayak enggak ini konspirasi sih. Ini konspirasi sih. Kalau menurut gue memang secara fandom secara generate ya, dari episode pertama sampai The Boys tuh stabil naik. Makanya menurut gue kebawa ke lagu chartnya. Dan menurut gue kuda hitamnya tuh ONF. Kayak orang-orang gak nyangka. Bahkan orang masih bingung kenapa ONF bisa kenapa bisa posisi 2 gitu. Karena ONF tuh menang di lagu. Iya, gue kepala gue konspirasi doang. Soalnya bener-bener make sense. Kan gitu kan kayak kita dari tadi ngomongin favoritism ya. Iya, favoritism. Dan ini jadi ini masih masuk dan gak cuma sekedar favoritism sih. Maksud gue kayak maksudnya kalau lo udah ngomongin soal konglomerasi media gitu kan, kong ya. Otomatis kayak misalkan kalau
SM kalau comeback pasti dia menangnya musik bank dulu gitu. Terus kalau YG kalau comeback pasti dia menangnya Inkigayo gitu kan. Pasti kan kayak gitu kan. Ya, paham, Terus makanya ketika tadi ngomongin soal kita bahas konsepnya keren, mereka bisa gini, iya ya kakao MC Ya, betul. Melon kakao MC. Jadi Tapi kalau tiba-tiba artisnya muncul di situ kayak gue sih sebagai orang yang suka berkonspirasi kayak cuman ya kita nggak bisa seenggaknya memungkiri eksekusinya diikuti dengan Iya, memang eksekusinya jadi kayak menurut nggak gue yang ujuk-ujuk gitu iya, kan. mungkin yang ujuk-ujuk kayak gue Sajegi atau apa. Iya enggak, tapi memang mungkin di Melon udah nggak di Melon lagi kayaknya deh chartnya. Itu sih kayak ya kan abis RTK abis itu Kingdom kan. Yeah. Lo udah tahu belum sih Nin yang rumornya? Kalau rumornya sendiri katanya mulainya tuh di akhir Agustus. Akhir Agustus tuh udah kayak mulai. Kingdom ya berarti ya. Iya, akhir Agustus. Dan lo ngerasa gak sih sekarang udah Juni kayak udah cepet banget 2020. gue ngapain aja ya. Iya, bentar lagi juga udah 2021 cuy. Ya ampun. Tapi melihat line up rumornya ini, gimana? Setuju nggak? Katanya ada Monsta X, Seventeen, NC127, bahkan katanya Victon mungkin. Kalau Seventeen atau Nues gitu. Oh, boleh. Dia tuh Chinese apa Korea, tiba-tiba lagunya yang itu udah ada versi Koreanya nih. Tapi nggak dipromosiin, mohon maaf manajemen. Halo. Ya, terus tapi suka tuh lagu barunya. Ada siapa lagi sih? Ada 80s, ada 80s, ada, itu masih rumor. Masih rumor. Gitu. Kayak cuman sebelumnya RTK juga kan mostly yang dirumorkan ikut semua. Iya kan? sih. Ikut ya. Waktu itu yang sih nggak jadi cuman berapa doang kan? Cuman AB6 ya, AB6 sama SF9. Tapi katanya sih kalau AB6, SF9 tuh pengen fokus promo musim panas. Iya. Tapi gue melihat kayaknya apa ya, agensi tuh memutuskan ikut acara kayak Kingdom, RTK itu karena itu mereka nggak bisa world tour. Iya. Kalau world tour mereka nggak akan ikut. Ya benar juga sih, mungkin karena aktivitasnya mungkin udah terbatas Berkurang, juga iya. gitu kan. Kalau misalnya di comebackin mungkin persiapan untuk segala macamnya mungkin masih kurang. Jadi mungkin dengan Kingdom ini tuh bisa membantu mereka kayak setidaknya knowledge dari masyarakat Korea sendiri sih kalau menurut aku. Gitu. Enggak, gue enggak ada. AB6 kalau jadi ikut nangis aku. Sedih sih ya. Di tengah-tengah RTK tiba-tiba ada member yang keluar gitu kan kayak sedih. Oh iya, ya pas kemarin. Ya. Tapi kalau line up-nya lo setuju gak nih, Ron? Lihat line up rumornya gitu. Kingdom. Sebenarnya kalau dilihat dari line up-nya sih bukan masalah setuju. Gue nggak bilang setuju atau nggak setuju ya. Jadi kayak ininya diskus tuh. Gue lebih ke kayak ini bakalan fun atau enggak gitu. Takut fan war. Enggak fan war, maksudnya performance-nya. Kayak misalkan lu misalkan ada acara kayak kalau lo nonton Gayo kan pasti pengen lihat performance kan. Dan lu pengen lihat, biasanya kan kalau gue sama Dita ngomongin Gayo kayak gue pengen lihat siapa collab sama siapa gitu kan. Nah, gue kalau untuk Kingdom ini juga gitu, ngelihat kemungkinan sekeren apa performance-nya. Kalau lo ngomongin Monsta X terus NCT misalkan TXT gitu ya. Gue sih ngebayanginnya kayak wah performance seperti apa nih yang akan mereka tampilkan gitu. Dan tadi kita ngomongin juga kolaborasi siapa sama siapa gitu. Kalau gue nggak tahu ya apakah performance dari sisi vokal itu bisa dieksplor sejauh apa buat supaya jadi acara TV yang keren gitu. Kalau rap kan kita bisa lebih kebayang nggak sih? Kalau rap tuh jadi kayak ada yang swag atau kayak gimana gitu kan. Kalau vokal sih gue kayak kalau misalkan 127 ikut gitu ya. Iya, gue pengen. Tapi memang kalau gue melihat muncul. Vokal di RTK terutama memang kurang karena mereka base-nya tuh performance banget. Itu lip sync semua sih gue tahu. Itu kayak nggak mungkin juga dance-nya secapek itu lo sambil live nggak mungkin. Tapi mereka punya ininya recording ya, memang lebih itu base-nya performance banget. Dan gue sama sangat memaklumi itu karena ada orang yang nyinyir ini bagusan Kingdom lah, ini live gitu-gitu. Karena menurut gue ini beda tempat, tujuan juga ya, gitu tujuannya loh. juga beda Goalsnya juga. Gue merasa memang base-nya performance banget gitu. Jadi kalau menurut gue tapi mereka menyalurkannya dengan cover lagunya B2B. Iya gitu. itu wah, lah. Bagus banget Gila kan lah. ya. Kayak ya jadi kalau menurut gue kalau ngomongin line up Kingdom sih gue setuju aja. Tapi mungkin gue agak menanyakan line up yang mungkin kayak TXT, 80s. Sekarang kalau mau ngomongin fair-fairan kayak mau grup besar kayak daripada Stray Kids, kenapa gak GOT7 gitu, lebih senior. Kalau ngomonginnya based on senioritas ya kayak oke lah yang aktif siapa lagi sih? Ya Monsta X, Seventeen, NC127. Kan kalau Kingdom ada yang apa tuh, ada veterannya kan, Park Bom. Gue merasa kayak Teen Top nih masih bisa sih ikutan. Bisa pas sih. banget momennya. Apalagi mereka 10 year anniversary kan. Kayak orang-orang Teen Top apa kabar gitu kan ya. Kayak ini kayak apalagi belum ada yang wamil. Belum ada yang wamil sama sekali kayak menurut gue ini oke banget sih. Gue mungkin
masih mempertanyakan kayak TXT 80s aja, kayak 80s itu di Korea sebenarnya nggak gede-gede banget juga gitu, tapi kenapa dia nggak di RTK aja dulu gitu. Jadi sebenarnya lo faktornya apa sih yang menentukan standarnya mungkin standar Masuk Kingdom RTK, dan RTK itu apa? Kalau menurut gue kalau TXT sama 80s harusnya kalau mau fair dari RTK dulu, itu menurut gue ya. Oke. Menurut gue ya. Tapi kalau menurut Anin gimana? Kalau menurut aku sendiri kayaknya ya, untuk clear ini lagi, kayaknya setahu aku SM tuh agak bermasalah sama Mnet. Jadi kayaknya ya? NCT kayaknya agak bingung deh kalau misalnya dimasukin, karena mereka tuh udah lama banget gak di M Countdown juga seingat aku. Tapi setahu gue kan Hyoyeon masih di Hyoyeon. Oh iya, yang Good Girl itu ya. di Good Girl. Masih di Dia SM. Dia ikut acara Good Girl Iya kan? makanya gitu kan. Terus makanya pas dilihat lagi NCT udah lama gak di Mnet, dan gak lama di M Countdown, beneran bisa udah. masuk Kingdom gitu Ya kan. udah Wavy Kebaikan kali. kan ke mama kemarin. Iya bener, Yaudah, oh ya Wavy. Wavy. Wavy kan Oke. ke mama kan. Ini Siap. siapa masuk Chinese Nih. group privilege apa ini? Nih, bentar. Kan minggu lalu dua minggu lalu kita pernah ngomongin soal shifting Wavy dari China ke China Korea ke kan. Korea. Iya, Kan iya. gue pernah ngomong itu kan. Dengar, Terus sekarang udah berasa nih. Jadi kalau misalkan momen ini digunakan, nah shifting itu bisa dimanfaatkan dengan baik gitu. Jadi emang mereka pengen rebranding gitu, kayak udahlah kita udah menguasai pasar China, kapanpun kita kembali kita akan diterima gitu kan. Nah sekarang kita mau kuasai lah pasar Korea, soalnya ya lo pikir aja SM cuma punya NCT doang cuy, sekarang grupnya Ya, lagi cuma aktif satu. banget ya. Iya kan. Ya Suju masih di SM sih, SM sih tapi ya. ya udah, aduh gue kecewa sama KRY kayak Kenapa gitu doang? balatnya tuh tuh. tidak sesuai sama bukan tidak sesuai sama kesukaan gue sih, nggak penting juga kesukaan gue, tapi template gitu loh. Iya. Lagunya template Gua nggak banget ingat kayak lagunya yang balat mana. sebelumnya. Jadi Iya. kayak emang mereka nggak punya banyak lagu sih. Kalau album Iya. pertama yang Korea kan Jepang banyak, cuman kayak template banget, jadi kayak nggak fun gitu menurut gue, nggak ada explore anjay. Ya udah lah ya, yang ngomongin line up Kingdom ini kan rame banget di sosial Iya. media. Jadi gue memutuskan untuk bertanya, main fest ke Korean Fest nih. iya, iya, Lo bener, buka bener, DM IG, Anin buka reply-nya. Jadi gue bertanya kayak gimana nih dengan line up Kingdom, kalian setuju nggak? Tapi kalau Gitu. misalnya mau nambahin sedikit, Oh, iya, yang boleh. kalau rumor kemarin itu, kalau menurut aku tuh kayaknya ada beberapa yang kayak overlapping sama comebacknya mereka Kayak juga deh. Seventeen Iya ya? kayak Seventeen, Stray Kids juga masih comeback kan sekarang. Tapi kayaknya kan itu kan juga masih Agustus Iya kan? Masih makanya lama. itu kan, terus kayak 80s katanya juga dirumorinnya Juli mau comeback gitu. Jadi kayak beberapa itu banyak yang overlapping untuk namanya comeback. Jadi kayak Ya, masih mempertanyakan ya. mempertanyakan gitu, kayaknya siapa sih gitu. Kayak paling SF9, Astro. Tapi Itu kalau aku masih mikirnya cocok tuh, sih. kalau aku mikirnya tuh pengen ada satu attention deh. Oh, attention ya. Soalnya tuh ya. karena aku Bisa, bisa. ngefollow akun sosialnya mereka gitu kan. Mereka tuh lagi sering banget kayak Mereka juga nggak. kayak di practice roomnya mereka gitu, terus kayak sering foto kan mereka sekarang bertujuh ya, karena leadernya juga lagi hiatus. Kayak ini mereka sering banget nih gitu Latihan kan, kayak gitu ya. latihan. Apa jangan-jangan nih kayak gitu loh. Ikutan Kayak- ya. iya, Dia kayak agensi apa sih, Top Media? Top Media juga. Top Media. Kayaknya ini aja Kayaknya yang nggak punya kuasa mana-mana Iya juga nggak sih, sih? Ya? ha-ha. Jadi Lebih ke situ. gue bacain aja ya DM. Oke. Gue dulu kali ya. Ada yang bilang, halo Kak Dita dan Kak Ron, aku mau beropini tentang Survival Kingdom itu. Bukan survival sih setahu gue ya, acara survival doang juga sih, karena nggak ada acara. tereliminasi Iya harusnya benar, ya. harusnya. Aku sebagai stan NCT merasa nggak ridho kalau mereka join survival show itu. Masalah talent aku pede sama mereka. Mereka pasti bisa menguasai dan banyak memikat, dan dari segi recognition publik akan bagus juga karena NCT 127 kan ini sangat lack of public recognition. Tapi masalahnya NCT 127 tuh hatersnya lagi banyak-banyaknya. Apa-apa yang mereka lakuin pasti ada aja kena hujat. Aku capek banget yang ngadepin baru itu. kemarin Lagi terakhir. yang Taeyang kan. Yang Teyang. Taeyong kemarin ya. Teyang kenapa lagi? Udahlah nanti aja diomongin. Itu beda topik. Mana sih beda khawatir sama Silular Mnet. Aku benar-benar nggak percaya lagi sama Mnet. Apalagi yang masalah dragging pass ya. apalagi masalah survival show gini, benar-benar khawatir mereka kena evil editing lah atau kecurangan lainnya. Kalau bukan Mnet yang ngadain mungkin masih agak oke, tapi aku pribadi capek banget sama acara survival show ini. Benar-benar capek, luka bekas produce masih ada. Jadi males buat ngikutin acara survival dan udah nggak mau. Makanya sangat berharap tidak ada grup bias yang join acara ini. Pandanganku ke acara survival show jujur udah jelek banget. Sehari-hari aja kita udah berhadapan dengan kompetisi di chart lah, vote itulah ditambahin survival show, nuhun pisan, bye. Aku benar-benar berharap NCT 127 nggak join sih. Cuman kalau mereka join ya mau nggak mau harus dukung. Sekian opini dari aku. Perasaan dia valid sih ya, tapi kayak menurut gue kalau masalah capeknya itu gimana sih?
yang dia bilang kalau kena hujat, haters itu memang gimana ya? Kalau misalnya kita ngomongin Queendom, yang apes itu menurut gue Loveless. Di situ dia justru dapat balanya daripada untungnya, karena dia itu kan cover lagu Sixth Sense. Ya Sixth Sense menurut orang-orang tuh failed lah. Kayak jadi gak cocok gitu mungkin. Justru yang terkenal malah lagu Sixth Sense-nya, bukan Loveless-nya. Tapi memang gimana pun juga kalau acara kayak gini pasti akan ada yang bagus, pasti akan ada yang biasa aja gitu. Tapi balik lagi sih, kalau dengan grup-grup mungkin sekelas kayak NCT dengan backingan SM-nya gitu, gue rasa akan bisa memberikan performance yang terbaik. Kalau masalah haters itu mau kita tanggepin nggak akan ada habisnya. Jadi lebih baik kita kayak ignorance aja. Mungkin kalau menurut aku juga Mnet gak mungkin ada yang, maksudnya ya terlepas dari yang apa sih namanya, yang sebelum-sebelumnya, bahkan yang teaser ya, maksud kita yang pas waktu kemarin aku nonton RTK juga paling yang editing si apa sih namanya tuh teaser buat next weeknya tuh yang emang bikin wah Mnet kenapa nih bla 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 segala macam, ngapain anak gue kayak gitu-gitu. Tapi pas nontonnya tuh kayak ya ampun, kita nunggu seminggu yang nangis gara-gara kenapa, ternyata gara-gara props kayak gitu-gitu. Ya itu ular sih, emang ular. Ya oke gitu, cuman balik lagi kayak ya pas ya udah pas gitu nonton ya udah gitu, seru-seru aja gitu. Di mungkin juga Mnet kalau menurut aku nggak mungkin kayak over banget ke editing segala macam, karena dari sebelumnya tuh mereka masih kayak nggak akan belum bisa apa ya, masih ada beberapa orang nih yang belum bisa percaya lagi sama Mnet. Gimana caranya Mnet itu tuh naikin kepercayaan orang-orang tuh, makanya mereka nggak mau yang macem-macem dulu nih. Kalau menurut aku kayak gitu ya, kayak gitu sih. Iya betul, make sense. Ayo Ron bacain gue DM Instagram. Ini sama sih soal NCT juga. Banyak kan NCT NCT. Personally aku nggak mau NCT 127 join sih Kak. At one positive side, acara gini bisa bikin mereka semakin populer. But on the other side, acara gini nguras tenaga, waktu dan pikiran mereka buat banget, dan gue kayak nggak pengen aja semua itu habis buat acara ular macam gini, anjir. Jadi mending nggak usah daripada dicurangin. Ya ini mungkin efek dari kayak belum jelasnya mungkin konsep dari Kingdom itu kali ya. Kayak sebenarnya ini bukan kompetisi guys, ini showcase, mungkin lebih ke showcase gitu. Tapi memang ada vote-votan, tapi nggak ada yang eliminasi gitu kali ya, yang perlu mungkin Mnet kurang sosialisasi. Mnet tolong ya sosialisasinya. Tapi kalau menurut gue kayak misalnya takut idolnya stres itu gimana ya? Gue nggak tahu sih ya. Gue merasa kalau idol tuh lebih baik gue push the boundaries gitu. Gue pengen limit apa sih yang bisa gue tampilkan. Gue nggak tahu sih apakah itu sebenarnya sesuatu yang bikin stres atau sesuatu yang memicu sebenarnya memang idol memang harusnya seperti itu gitu. Emang harus kayak apa yang bisa gue tampilkan sisi lain gitu. Gue nggak tahu sih kalau gue sebagai idol, gue mending gue mencoba sesuatu yang emang belum pernah dicoba, gue lebih gitu. Ya itu kalau gue nggak tahu sih kalau ada, bisa jadi ada lain tuh justru dipaksa agensinya dan stres. Gue juga kalau lo yang ngomong kayak sih. Gitu jadi kayak berasa lo ditakarang cuy. Sebagai idol aku tuh pengen push the boundaries gitu. Oh my god. Anin baca. Oke, ini dari Stadia Rosari. This is gonna be a long reply, so please bear with me. Itu Astrid temen gue. Oke. Bacain aja. Aku sebenarnya setuju untuk masalah line up dan sistem eliminasi Kingdom juga nggak seketat RTK. Jadi seenggaknya situasi agak lebih tenang dan senang aja ngelihat antar grup bisa saling berinteraksi dan bahkan sampai temenan. Personally sih pengennya SF9 ikutan line up juga karena performance mereka bagus dan sampai menang Best Performance KCON 2018 waktu itu. Prosnya tiap grup bisa menunjukkan performance-nya yang unik dan personality dari tiap member. Kedua, getting more recognition. This is where it gets more complicated. Pernah iseng ngirim ke Manfest SF9 Fest Indo masalah SF9 misalnya ikutan Kingdom, dan mayoritas mereka beneran tegas nolak. Alasannya acara Mnet itu nggak akan pernah bener, dan habis comeback disuruh ikut acara beginian, kapan mereka istirahatnya. Ada juga yang takut nanti fan wars-nya bakalan tambah parah. Sometimes ignorance is bliss when it comes to fandom. There's always negativity floating around. Either it's solely for engagement or manifested from their daily stressful life. But you have to choose to ignore them. Too long didn't read. Didn't read. Then don't be snob who keeps your faves only for yourself. Jangan sampai ada pikiran aku nggak mau grup aku jadi terkenal. The reason why they appear on TV shows is to promote their own group. Although they feel tired, it will be meaningful if you appreciate
their hard work. Ya sih, menurut gue orang-orang kan kekhawatirannya tuh fan war-nya, tapi kalau menurut gue kayak ya lu fan war ngapain lu ladenin, karena menurut gue fan war itu akan selalu ada. Mungkin salah satunya ya cuekin aja, kita nikmatin performance-nya, merekanya juga seru-seruan sama grup yang lain dan gitu. bahkan yang kayak haters itu tuh paling cuma oknum-oknum doang gitu, yang oknum-oknum yang akun-akun bodong segala macam yang kayak gitu. Kayak ya kalau misalnya nggak mau terlalu nge-blow up banget ya tinggal block report atau apa segala macam yang iya sih seharusnya gue udah di lebih kayak fase gitu. gue udah nggak sepeduli itu ya, tapi memang ini memang RTK mungkin fandomnya masih kecil-kecil, tapi kan kita nggak tahu kayak Kingdom kayak benar-benar Karat ya. kan besar ya, terus lawannya NCTzen gitu, waduh, kayak gue nggak akan tahu separah apa. Tapi kalau menurut gue kayak hal itu bisa kita cuekin, bisa kita nggak pedulin, kayak lo fokus aja ngeliat performance mereka, dan lagu-lagunya tuh bagus-bagus banget. Terus sama kayak tadi dia bilang, soalnya gue juga sering lihat orang bilang kayak, gue nggak mau grup aku terlalu besar. Dia itu promosi justru ingin grupnya sebesar. Gue pengen fandom gue kebanyakan, tapi mereka tuh deja vu gue. Tapi mereka itu butuhnya fandomnya banyak biar bisa makan, biar bisa dapat duit, justru dari situ. Balik lagi ke bisnis gitu juga segala macam. Gimana pun gitu juga kan. mereka Indian butuhnya terkenal dan butuh fandom yang besar. Mau nggak mau, kalau memang nggak setuju masalah behave-nya itu, ya kita lihat nanti deh. Yang penting mereka dapat cuan aja dulu. Justru kan kalau grupnya besar dapat cuannya banyak. Malah nggak mau ya. Gue juga kadang bingung kenapa Deja Vu, Ron? Lo nggak mau Wavy terkenal ya? Gue pernah sih di fase kayak udahlah Wavy low key aja gini-gini aja. Tapi gue dalam hati kayak maksud gue pengen mereka promo lebih di Korea gitu. Tuh kan sebenarnya pengen maksud gue, karena balik lagi ya ini kan soal bisnis, dan mereka debut juga ya untuk menghidupkan bisnis gitu kan. Tapi di satu sisi kayak gue berharap semoga Wavy fandomnya nggak gede-gede banget deh, supaya nanti kalau misalkan mereka kesini kayak gue masih punya chance gitu untuk kayak nggak bertarung gitu. Kan waduh. Iya, maksud gue dari berbagai kalangan ya. Cuman kalau sekarang kayak ya udah lah gitu kayak. Gue baca DM lagi. Aku setuju ada Kingdom dengan line up siapapun yang memang in terms of recognition atau achievement udah kentara bedanya sama kontestan RTK, karena The Boys yang menang udah melakukan banyak hal untuk dapat tiket masuk ke Kingdom. Jadi sakit hati sih kalau yang 11-12 sama dia pencapaiannya kucluk-kucluk masuk aja gitu ke Kingdom. Dari rumor-rumor yang ada, aku cuma ngarep grup seperti TXT, 80 atau Stray Kids untuk gak beneran ikut dulu dengan alasan yang sudah aku sebutkan di atas. Ini tadi kayak gue bilang sih, kayak kalau mungkin dari rate atau dari grade-nya itu mungkin TXT, 80s, The Boys sama, tapi The Boys harus dari RTK dulu. Tiba-tiba TXT kok benar, bisa benar, gitu. ya. Kayak ya ini emang gue setuju sih. Setuju, tapi gue juga penasaran 80s kalau ikut tuh pasti bakal bagus banget. Ayo Ron, bacain. Sebentar, saya cek dulu ini abis lanjut. balas WA ya. Enggak. Abis matiin alarm. Ada di DM Instagram kekoreaan _IG. Hai Karon dan Kadita, akhirnya bikin podcast tentang Road to Kingdom. Hehe, mau sedikit aja kasih pendapat nih, karena aku ngikutin banget dari episode 1. Ini berarti dia ngomongin soal yang tadi kita omongin dulu ya. Aku pribadi masih sedih soalnya ONF bacanya ya? ONF bacanya tuh parah lu. Untung gue nanya. Aku pribadi masih sedih soalnya ONF nggak ikut lolos juga kayak The Boys. Soalnya dari awal ditis banget kalau dua grup bisa lolos ke Kingdom. Tadi udah dibahas ya. Benar. Tapi aku berharap banget kalau Etis bakal ikut Kingdom buat ngobati kesedihanku. Soalnya stage mereka selalu keren. Terus kalau grup yang di luar rumor itu sih aku pengen banget Astro ikut biar popularity mereka bisa lebih naik lagi. Untuk pro kontranya sih aku lebih ke kontra, karena aku butuhnya Queendom season 2 daripada Kingdom. Tapi to be honest, acara kayak gini bakal banyak menimbulkan kontra. Pro-nya sih bisa lihat interaksi antar idol, terus how they react to other groups ketika performs, dan menunjukkan kreativitas mereka. Kalau kontranya sudah pasti yang utama bakal jadi korban evil editing Mnet, menimbulkan fan war sudah pasti. Terus yang paling riskan bakal selalu dibanding-bandingkan sama peserta lain. Apalagi ini acara pakai ranking-rankingan segala, dan juga sekarang beban mereka nambah berat karena yang Road to-nya aja penampilannya udah sebagus itu. Kalau yang Kingdom-nya ternyata biasa-biasa aja, bakal tambah konflik sih. Apalagi kalau grup-grup yang dirumorin itu bener semua. Mereka udah termasuk besar semua. Itu aja pendapatku. pendapatku. Monsta X ini lagi performnya
kecelek gitu ya. Tapi jadi ini enggak sih maksud gue? Memang sih beban juga sih ya. Iya benar. Kalau mungkin kalau sebagai misalkan gue nih sebagai Starship gitu ya, kita ngomongin Monsta X itu, gue nggak menganggap itu sebagai beban tapi sebagai sebuah tantangan. Gimana caranya? Betul. Gimana caranya gue Keren. bisa membuat grup yang udah Longkaran. world tour ini jadi. World tour lo kayak nyinyir sih? Iya maksud gue lo udah world tour tapi domestically lo nggak dikenal. Menurut gue itu aneh dan sangat rugi banget gitu. Makanya BTS tuh sebagai sebuah contoh gitu, mereka udah besar di luar baru mereka besar di Korea kan, dan orang-orang Korea kayak oh ternyata tapi kok Monsta X enggak gini. gitu. Nah iya maksud gitu. Makanya ini sebuah tantangan gitu. Soalnya setelah lo udah bisa conquering the world, ya ini saatnya lo tunjukkan gigi lo di depan masyarakat Korea yang mana adalah rumah lo. Anggap aja gitu. Itu tantangan. Iya, jadi kayak kalau misalkan beban, gue merasa kalau misalkan semua manajemen menganggap itu beban, mereka nggak bakalan ikut dan bakal menyia-nyiakan kesempatan. Kayak tadi kita bilang platform Mnet ini segede itu, ini pasti adalah chance gitu kan. Iya benar gitu. Anin bacain. Oh ya. Masih ada nggak? Ada dari Cool Get Some Too. Setuju aja, lumayan ada tontonan lagi. Acara Road to Kingdom juga keren-keren dance-nya. Terus juga yang nggak tahu kayak One Us apalagi TOO akhirnya jadi tahu, lumayan lah. Iya sih bener. Jadi yang grup-grup yang mungkin masih baru debut, belum ada setahun, belum ada. Iya, udah ada setahun, belum ada setahun, itu tuh kayak gimana caranya mereka tuh bisa dilihat, diketahui sama masyarakat Koreanya gitu. Karena kadang-kadang menurut aku masyarakat Korea sendiri tuh lebih susah. Masa kayak dapat kepercayaan atau dapat idol gitu ya, grup pandangan dari masyarakat Korea tuh kayaknya lebih susah dibanding dari luar negeri gitu. Iya. Kalau luar negeri tapi menurut gue itu terjadi juga di Indonesia sih sebenarnya, nggak cuma di Korea. Iya, karena kadang-kadang gue yakin kalian semua pasti nggak ngeh sama grup-grup lokal juga kan. Ya kan, nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Iya. Oh ya betul. Kayak gitu sih paling sih menurut aku. Publik Korea tuh harus sadar kalau ONF Hyojin tuh bagus. Hyojin ya? Hyojin ya. Hyojin tuh bagus banget ha. Dia tuh harus viral, vokalnya nggak mau tahu gue. Iya si Hyojin juga Pak. Nih ada DM. Menurutku Kingdom line up udah bagus sih, walaupun itu masih rumor. Siapa tahu ada yang bisa naik kayak Oh My Girl atau makin naik kayak Mamamoo reputasinya. Gila, Oh My Girl keren banget. Kurangnya sih cuma bisa vote online. Rasanya bakal kurang transparan aja, nggak kayak Kingdom yang onsite voting. Gara-gara kasusnya Produce jadi kurang percaya aja sama voting online, walaupun pasti beda PD-nya. Mungkin karena nggak ada penonton, harusnya onsite voting tuh jadi nggak bisa. Iya benar. Karena nggak ada penonton kan. Gue merasa kalau misalnya Kingdom tuh emang harus yang subjektif nggak sih, apa objektif sih, seobjektif mungkin. Iya, gitu. seobjektif mungkin. Itu jangan dari fandom mana-mana, kayak ya udah berdasarkan performance sama lagu aja, itu yang penting sih. Karena pas dari abis Kingdom ya Oh My Girl sama J-Idol, wah langsung naik banget sih. Kayak, duh pengen banget. Oh My Girl sekarang masih ada loh di chart. Masih ada. Ya Allah. Yang lagunya Nonstop itu kan. Nonstop. Padahal gue kaget sih se-impact itu loh. Lebih keren lagi kalau misalkan nih ya, kalau lo mau lebih bagus gitu acaranya, mungkin Mnet nggak usah pakai voting deh. Lo datengin aja 5 kritikus musik Korea gitu. Biar mereka aja yang nentuin pemenang. Jadi kayak ya udah fans nggak bakal bisa komentar. Ya. Kita kritikus nih. Kita pemerhati musik atau enggak ya kayak idol senior gitu. Kita kayak Boa, Kangta misalnya. Ya gue cuma SM kayak bisa Seskis, JYP misalnya kan gitu. Tapi mungkin JYP terlalu sibuk kali ya kalau JYP. Tapi menurut gue ini sih lebih ke kayak orang-orang di balik, kan kalau misalkan Korean Music Award tuh mereka kan buat nentuin nominasi kan kritikus kan kayak profesor dari universitas mana gitu. Menurut gue itu lebih kayak lebih trust aja gitu rasanya. Korean juga nih harusnya diundang ya. Toy lu. Ada juga Tiffany Afifa yang diundang, lo enggak. Tapi kalau pikir-pikir sayang sih ya YG tuh boikot Mnet. Tapi menurut gue Icon tuh cocok banget ikut acara kayak gini karena menurut gue pas banget. Icon kalau menurut gue setelah Hanbin keluar tuh kayak gue merasa momentumnya tuh udah hilang banget. Jadi harusnya sih acara kayak Kingdom itu cocok banget sih buat Iconnya. Tapi ya YG sama Mnet selek-selekan. Nggak tahu sampai kapan. Halo Kak, aku ingin ikut berkomentar sebagai anonim tentang Kingdom. Sebenarnya agak kurang sama strategi adanya Road to Kingdom sebelum Kingdom. Soalnya kesannya strata di dunia pergrupan itu gede dan ketara banget. Apalagi lihat line up Kingdomnya yang menurutku nggak terlalu beda jauh dari line up Road to Kingdom. Mungkin kalau bisa milih mending dibikin ada seasonnya. Soalnya kalau dipikir-pikir nggak ada bedanya. Apalagi kalau disejajarin, contohnya kayak Pentagon sama 80s.
80s kalau di-compare sama Petanggun nggak ada beda jauhnya, apalagi soal pencapaian di chart digital lokal. Dan kalau dilihat kan ini acara lokal, jadi agak gimana kalau dilihat prestasi internasionalnya. Masih ngomongin soal perbedaan RTK dan Kingdom yang kayak ada perbedaan strata jauh soal boy group. Ini aja sih pendapat pribadiku. Anyway, stream Girls by Nature ya. Hehe, thank you. Promo Nature. Apa judul lagunya Girls by Nature. Gue juga suka sih lagu ini. Tapi bener sih kayak ada stratanya, tapi itu gak bisa dipungkiri, memang ada. Tapi pasti ada sih, gak mungkin gak ada gitu. Kayak ya strata S BTS, strata S1 EXO. Tapi emang oh selalu ada gak sih? Maksud gue bercanda. Gak apa-apa. Gue juga gak tersinggung. Maksud gue di Korea itu strata tuh gak cuman di musik, gak sih, di kehidupan berbagai pribadi hal lo bahkan senioritas terasa banget. Senioritas kan? terasa banget. banget. Jadi ya mau gimana lagi gitu. Kalau lo ngomongin soal strata mah. Kalau di kantor kita ada nggak? Di kantor lo, sorry, kita udah beda kantor ya. Lupa saya. Kan B aja kan, kayaknya nggak berasa gitu. Kayak ada nggak sih persaingan antar karyawan? Lah jadi beda topiknya ya. Enggak ada. Nggak ada kan? Kalau di dunia musik tuh pasti persaingannya kan kuat banget kan. Persaingan sehat aja lah kita lihat. Iya. Dulu kalau lu melihat negatifnya aja itu akan menguasai Toxic jadinya. aura gitu lo ya. Jadi ibaratnya tuh kayak aura lo tuh ikutan toxic. Terlebih juga capek lo. perbandingan kayak 10 tahun lalu dan sekarang tuh Beda grup tuh sih, nggak banyak banget gitu kan. Iya. Jadi nggak mungkin mereka tuh kayak bisa terkenal semua gitu ya. terkenal semua gitu kan. Pasti ada yang di bawah, ada yang di atas gitu. Jadi kalau misalnya emang ada strata-strata gitu, bisa ya pasti ada gitu kan. Karena maksudnya. itu ibaratnya tuh kayak gimana ya, kayak bertahan hidup, gimana yang grup sukses, mana yang grup disband gitu. Kayak ya itu memang ada sih Dalam kehidupan pun ya kehidupan biasa pun juga sebenarnya ada stratanya gitu. jadi kayak kan. menurut gue ini sudah Karena sangat semakin banyak normal grup, gitu, ya. semakin banyak juga persaingannya. Yes. Coba Ron. Ini panjang banget nih anjir. Dari DM Instagram, Hai Karon dan Dita, kemarin untuk line up-nya bukan kemarin. Untuk line up-nya sih aku agak kurang setuju kalau Seventeen sih Kak, karena mereka di Korea kan udah gede banget ya. Comeback mereka yang baru juga udah pre-order tembus 1 juta. Wow, Seventeen udah terkenal banget lah untuk join di Kingdom, sama halnya kayak 127. Mereka juga mostly first win dapat terus kan. Maksudnya first win dapat, nggak first win sih, Win musik ya. kali. Tapi dia nulisnya first win. Setiap comeback lagu selalu ada di top 100 chart Melon, Genie dan sebagainya. Jadi untuk aku mereka udah terlalu besar untuk ikut acara ini. Slotnya mending dikasih aja ke Wavy. Itu list ya. Wavy, Astro, SF9, Victon, New Ace dan lain-lain. New Ace juga terkenal kok. Iya. Jangan salah Anda. Mereka kayaknya lebih butuh untuk bisa gain more recognition and new fans from this show. Gue sih kalau New Ace malah nggak setuju karena gue merasa New Ace tuh capek. Jangan diikutin kayak gini lagi. Biarin mereka menikmati hasil gitu kalau loh. Memang Sekarang dari konsepnya kayak Seventeen sih eligible banget. Kayak kan ini dicarinya justru memang grup besar kan. Yeah. Justru malah kayak kalau kita berkaca sama Queendom kemarin juga kayak Mamamoo, Oh my girl, Lovely. Ini belum selesai. Oke lanjut. Mereka kayak ya Wavy, Astro, SF9, Victon, New Ace, mereka kayaknya lebih butuh untuk bisa gain more recognition and new fans from this show. Untuk grup yang pengen banget aku lihat di Kingdom tuh 80s Kak, karena selama yang aku ikutin dari awal debut sampai sekarang mereka udah cukup layak lah untuk bisa di Kingdom. Ya meskipun harusnya di RTK dulu ya, soalnya kan mereka masih rookie juga. Banyak banget yang bisa dikulik dari 80s, stage presence, facial expression, passion dan aura. Wah, itu indikator. Ngerime ya. Kayak indikator bikin skripsi gitu. Stage presence, facial expression, passion dan aura mereka waktu perform juga kuat banget. Setuju banget. Apalagi Sun. aransemen mereka waktu nge-cover lagu-lagu grup lain kayak BWL tuh apa? Boys with Love, Sherlock, I Need You, very good. Mereka bisa bikinan bawain itu dengan signaturenya 80s. Yang paling pecah sih pas Mama 2009 kemarin mereka mix aransemen Blood, Sweat, Tears, View Shiny, Goodbye Baby-nya Miss A plus lagu mereka yang Wonderland dikemas dalam waktu perform yang cuma 3 menit. Dan itu rapi banget. Tapi sayangnya salah siapa? Ya. Tapi sayangnya mereka underrated banget di Korea. Mereka pernah first win di era Wave, tapi poin musik digital mereka 0 dan diserang di Never, dikatain Sajegi sama Knets dan lain-lain.
Tar lu, belum. Gue jadi ingat Monster. Sajegi gimana uang poin musik digital aja 0 lol. Yang paling sedih pas era Answer yang lagi-lagi poin musik digital mereka 0 padahal mereka udah setahun debut. Ya emang susah sih juga buat grup Nugu di agensinya juga nggak terkenal untuk dinotis di negara sendiri. Makanya mereka kenceng banget promosi global. Dan dengan adanya Kingdom ini semoga aja 80s bisa join karena efeknya pasti gede banget buat dinotis ke Nets, terutama untuk poin musik digital mereka. Dan untuk lebih dikenal lagi di Korea pastinya because they deserve it. Maaf ya Karon dan Kadita kalau kepanjangan dan opini totally biased to 80s. Hehe, sehat. Gak apa-apa, kita juga bias kok. Monster X terus yang dibahas. EXO, Wavy terus yang dibahas. Kurang Gak bias apa-apa. apa? 80s itu bagus loh. Ini kita udah berapa menit sih Ron? Kita udah hampir sejam sih. Sejam ya? Paling terakhir ya dari terakhir dua aja. lagi. Satu lagi dari Anin. Pas Oke. ya. Oke. Masih ada nggak atau udah dibacain semua? Enggak sih, masih ada 4 lagi sih sebenarnya. Iya, bacain satu aja deh. Durasi. Oke. Dari Bubble Day. Aku sih setuju aja karena aku nggak terlalu ngikutin boy group yang debut setelah era EXO. Kalau suka sih aku suka Seventeen sama Monster X. Jadi lumayan sih kalau mereka ikut show itu bisa ngelihat kreativitas mereka. Tapi kalau nggak ikut pun ya nggak apa-apa sih, sukses buat mereka. Iya, maksud gue kita tuh sesimpel itu aja. Sebagai penikmat aja Penikmat kita ya. aja, Kayak kita udah, pengen ngeliat, tok, gitu. pengen dapat entertainment gitu, Udah, pengen iya. dapat Tok. hiburan, udah titik gitu. Udah kita sesimpel itu aja sih Terlepas pola pikirnya. dari apapun kontroversi, apapun misalnya apa ya kayak persaingan dan segala macam, kayaknya dari obrolan ini juga kita bertiga setuju sih kalau kita memang sangat suka performance mereka Iya. nggak sih pada iya. akhirnya. Jadi Nih, kayak- Ron baru nonton The Boys nih, harus nonton yang lain. Iya, Pentagon nanti follow nonton. harus tonton ya. Follow. Ntar kalau gue tonton beneran muncul lagi Fir'aunnya. Firaun itu, gue takut Firaun bangkit sih pas denger lagu itu. Iya pokoknya udah sesimpel kita nikmatin aja performance-nya. Tok. Lebih bener-bener kayak pas kemarin juga ngikutin 8 minggu ya, 8 episode gitu, kayak bener-bener kayak mau senetral itu gitu loh. Karena terlebih aku juga suka banyak boy group gitu kan, daripada di sana juga masih suka banyak gitu. Jadi berusaha semaksimal mungkin tuh senetral mungkin, emang bener-bener ya cuman lihat menikmati kontennya aja gitu loh. Kayak untuk terlepas yang misalnya vote atau apa fan war apa segala macam yang kayak gitu-gitunya ya sebisa mungkin diminimalisir sih kalau aku pas atau nggak kemarin. di-mute aja. Gue aja di Twitter gue nge-mute kata streaming karena gue tuh males banget orang-orang nyuruh streaming. Jadi gue Tapi mute aja terus enak banget. Gue akhirnya sih jadi kayak, kan gue juga tipikal nggak suka survival show kan, makanya gue nggak pernah nonton Produce Lalala. Tapi sampai nangis tau tapi aku. gue suka produknya. Kayak misalkan lagunya Aizwan, iya. anjir Iya. lagu yang baru Iya, bagus banget. Gua bagus suka gitu. banget. Nah gue suka produknya gitu. Jadi outputnya aja sih. Iya, Kalau makanya. lo emang nggak suka dengan dramanya, outputnya aja. Nah itu makanya gue kayak gitu. Tapi setelah ngobrol ini gue jadi kayak mempertimbangkan untuk kayaknya mungkin justru gue melihat bahwa acara-acara seperti RTK ini dengan persaingan dan juga vote yang tidak tidak menentukan apapun gitu ya, karena nggak ada yang menang nggak ada yang kalah kan intinya kan mereka cuma perform. Jadi justru gue malah jadi ingin kayak tertarik untuk nonton justru karena gue sangat menghindari survival karena itu tadi kayak dramanya, votingnya, aduh apaan sih nggak penting. Padahal sebenarnya kan intinya adalah nanti ketika mereka debut mereka bisa bertahan seberapa lama di industri itu aja kan sebenarnya yang penting. Nah itu sih yang gue tunggu. Tapi gue kayaknya akan kayak tadi Dita bilang gue akan nonton si performance yang lain. Nonton. Ya performance-nya tuh bener-bener kayak patut banget buat ditonton sih buat teman-teman yang mungkin yang denger sekarang tuh nggak apa sih namanya nggak ngikutin karena malas ngeliatin survival segala macamnya. Ya, kayak gue gitu lah ya. Iya tipe-tipenya gitu. Itu di Mnet sendiri tuh kayak banyak banget kayak performance dari mereka tuh kayak dari full cam dari kayak praktisnya sampai ada yang fan cam per membernya itu sama Mnet dikeluarin semua. Kalian mau Itu nonton juga, yang mana bebas deh. Kalau males lihat yang versi ada member reactionnya itu ada yang full cam bener-bener full performance. Jadi kalau misalnya apa sih namanya ngelihat nih gimana mereka tuh kreativitasnya, imajinasinya, performance-nya tuh bisa lihat di Mnet. Wah, Anin keren It's a wrap. Itu aja sih sebenarnya masih banyak sih yang tapi pengen kita nggak dibahas bisa ya. bacain semua. Mungkin ternyata nanti kita bikin episode lagi kalau pas lah misalkan ada Kingdom final Kingdomnya kan. udah Mas final gitu kayak. kalau enggak
Kingdom episode 1 kali ya. Oh ya boleh. Gimana nih kita bahas? Nah, kita udah anin lagi aja deh udah. Gitu. Biar jangan diulang lagi. Padahal Siap. pas kalau ada Monster X kan banyak disukain gitu kan sama grup lain. Gue pasti kebayang kayak wah Juhon sama Benim gitu-gitu. Gue tuh kebayang. Iya. Karena pas Pentagon pas awal-awal juga gitu. Kayak pas liat, wah Pentagon iya, kayak itu kan lucu aja tau gak sih kayak seneng gitu. Karena kan mereka kebanyakan tuh 2016 kan Pentagon, terus sisanya tuh kayak 17, 19, 2020 Pas liat gitu. Pentagon, Iya. seneng Pas gitu ya. kayak, siapa ya grup yang kalian takutin? Pentagon. Kayak aduh kalian tuh jangan takut sama mereka, kayak aduh lucu Tapi banget itu sih. lucu tau Iya, apa itu lucu reaction banget. gitu. Yaudah kita tutup dengan rekomendasi lagu-lagu yang di RTK deh. Ya, Tapi lu ada, lu suka apa? iya Danger. Ya The Baru Boys Danger ngeliat kan ada Danger. lagunya. Ya udah itu berarti aja deh. Kalau Anin paling suka apa di RTK? Kalau aku tuh paling suka, gak tau sih konsep kemarin itu tuh aku paling suka banget itu Pentagon Follow Yeah. sama One Us yang Neko Haja. Oh yang Be Mine ya. Yang Be Mine Ah, itu wah itu bener-bener kayak Be Mine bagus bagus ya, banget. bagus, Romeo bagus, Juliet bagus. itu bagus banget, suka banget. Siapa membernya Hwan Hung ya? Hwan Hung ya. tuh wah gila sih. Dia Performance-nya tuh dia kenapa nggak viral bagus banget. Kayak sebel deh underrated kayak gitu. Kalau gue di antara RTK menurut gue yang paling memorable sih ONF kayak. Yeah. Gue ngomongin ONF dulu ya, gue suka banget. Gak apa-apa. Karena They sama need recognition, guys. Yang dia cover lagunya Rain It's Raining. It's Itu Raining. gue merasa aransemennya tuh something new banget gitu. Yeah. Dan gimana ya kayak gue gak menyangka lagunya Rain bisa dibuat se-funky ini, sebagus ini. Itu makanya Funky, bagus. bahasa lu Funky. tua banget ya. Funky. Kayak, lagunya tuh kayak aduh bagus deh, Broadway funk, iya, gimana. karena mereka ngambil temanya Michael Jackson juga Iya, kan. lagu-lagunya ala Michael Jackson, Iya, tapi dengan menyelipkan lagu-lagunya dia gitu, diselipkan di situ kayak oh itu bagus banget. Cool. ONF It's Raining. Oke deh, nanti kita undang Anin lagi ya. Anin apa Rizka? Rizka juga nonton. Siapa yang available? Available ya. Oke deh, Anin makasih banyak. Thank you so Thank you, much. Anin. Sampai jumpa di episode Kingdom. Stand wavy. Bye-bye. Bye. Crazy.